Ворухнувся. Мінус. Снайпер завжди повинен... Не спати! Швиденько, швиденько! «18 секунд! Молодець, Микола! 4. Berlatar pada daerah perbatasan antar dua negara yang sedang berperang, cerita ini akan berfokus kepada suami istri kaum Himbi yang hidupnya sederhana di sebuah gubuk krewot jauh dari permukiman. Ada Natasha dan juga suaminya yang bernama Mikola. Sedikit informasi bahwa kaum Himbi adalah sekelompok orang-orang yang cinta damai dan tidak peduli dengan masalah di dunia ini. Mereka ini hanya peduli dengan kebahagiaan mereka sendiri, walaupun di daerahnya sedang terjadi peperangan. Setelah bersmackdown, Mikola bersiap untuk berangkat kerja, yang mana pekerjaan dari Mikola adalah seorang guru matematika, sedangkan Natasha adalah seorang ibu rumah tangga. Tapi dia selalu membantu mendorongkan sepeda suaminya agar dia makin bersemangat bekerjanya. Sesampainya di lingkungan sekolahnya, ketika dia sedang menyapa semua orang, ia pun ikut terkagum ketika semua guru sedang melihat berita tentang seorang sniper negara musuh yang membantai banyak orang. Tak ingin ikut larut dalam konflik, Mikola pun akhirnya pergi untuk mengajar. Lalu diperlihatkan Natasha ini tidak hanya mengurus rumah dan menunggu suaminya pulang, tapi dia juga sering berkesenian seperti menggambar, melukis, dan memahat sesuai bakat dan keahliannya. Saat Mikola sedang mengajar, seringkali dia mendapati perilaku yang tidak mengenakan dari para muridnya, hanya karena Mikola ini berasal dari negara sebelah, yaitu negara musuh. Karena Mikola adalah kaum Himbi yang cinta damai dan tidak suka kekerasan, dia pun hanya memilih untuk diam saja, walaupun dipermainkan oleh muridnya sendiri. Setelah pulang mengajar, Mikola dan Natasha selalu melakukan hal-hal yang membuat mereka bahagia, seperti mandi bersama di luar rumah, tidur sambil telanjang. Keesokan paginya, Mikola berangkat seperti biasa. Namun di tengah jalan ada dua tentara musuh yang berjaga di dekat rumahnya. Karena tidak mau ikut campur, ia pun melanjutkan perjalanannya ke sekolahan. Tapi anehnya ketika dia sampai di sekolah, tidak ada satu orang pun di sana. Dan ketika Mikola melihat TV di ruangan guru, ternyata berita sedang menyampaikan perang semakin memanas dan negara musuh memerintahkan untuk menghabisi semua orang yang dianggap mata-mata dari negara tetangga. Sadar akan hal itu, Mikola yang mengkhawatirkan Natasha di rumah bergegas langsung pulang menggenjot sepeda sekencang-kencangnya. Tapi sayangnya Mikola yang terlambat datang harus melihat istrinya yang sedang dipukuli dan baru selesai diperkaos oleh kedua tentara yang dia lihat tadi pagi. Ketika Mikola datang untuk menyelamatkan istrinya, Mikola malah ikut dipukuli tentara tersebut yang menyangka bahwa Natasha adalah seorang mata-mata. Namun ketika sudah dijelaskan, mereka berdua tetap saja dihajar, lalu gubuk mereka pun dibakar. Karena kesal dengan sikap yang semena-mena itu, Natasha berniat untuk melempar mobil tentara tersebut dengan batu, namun yang terjadi...
Siang harinya setelah rumahnya sudah ludes terbakar, Mikola ditemukan sedang tertidur di samping jasad sang istri oleh para tentara negaranya. Ternyata dua tentara yang baik hati ini dengan sukarela menolong Mikola dengan menggalikan kubur untuk jasad Natasha. Di tengah para tentara menggali, Mikola kembali ke puing rumah dan ia pun mengambil ukiran kayu buatan Natasha, berniat untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan terakhir dari istrinya. Setelah itu, kedua tentara membawa Mikola ke markas militer untuk diamankan. Ketika tentara itu sedang dimarahi oleh komandannya karena sudah membawa orang asing, tiba-tiba terlihat Mikola ingin menyentuh dan mengambil senjata di dekatnya. Seketika semua orang panik kalau Mikola ini adalah musuh. Barulah Mikola mengatakan bahwa dia akan ikut pelatihan militer dengan maksud dan tujuan untuk mengusir para tentara musuh dari tentara air mereka. Pada awalnya, Mikola yang berangkat dari seorang guru yang cinta damai, tentu dia kesulitan untuk menjalani berbagai macam latihan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi berkat jimat dari mendiang istrinya dan juga semangat juang yang tinggi, Mikola pun menjadi orang yang baru, bahkan lebih unggul dari para kandidat di sana. Не спати! Швиденько, швиденько! Почали спочатку! Розібрати! Di suatu hari, komandan memberitahu kalau di markas pusat sedang kekurangan dan sedang membutuhkan sniper untuk garis depan. Di saat itulah Mikola dengan gagahnya menawari dirinya sebagai kandidat. Sempat diragukan dan ditertawai. Mikola mengatakan kepada komandannya kalau dia mampu membongkar dan memasang kembali sebuah AK-47 kurang dari 20 detik dengan mata tertutup. Setelah mendapat julukan baru yaitu Raven, Mikola dibawa ke tempat pelatihan khusus untuk para sniper, di mana di sana ia dan para kandidat lain diberikan senjata dengan jenis senapan runduk. Tapi hanya Mikola satu-satunya kandidat yang dikasih senjata berbeda, yaitu senapan biasa yang sudah tua. Ternyata hal itu dilakukan atas dasar Mikola tak punya pengalaman di bidang militer. Setelah itu, Mikola terlihat diajak oleh teman-temannya kandidat yang lainnya. Bukannya marah, Raven alias Mikola menerima dan bahkan bercanda bersama teman-temannya tersebut. Walaupun diperlakukan berbeda, Raven menunjukkan mental dan kemampuannya ketika dia tidak bergerak sedikit pun sewaktu pelatih menembak tepat di samping tubuh para kandidat. Ворухнувся. Мінус! Снайпер завжди повинен бути... 3. Постріл. 1, 2, 3. Постріл. 1, 2, 3. Постріл. Seperti yang kita tahu, Raven alias Mikola ini adalah mantan guru matematika yang jenius, yang mana membuat pelajaran menghitung cepat jarak tembak sangatlah mudah bagi dirinya. Sampai-sampai ketika kapten belum selesai menjelaskan, Raven sudah menyebutkan hasilnya dari perhitungan tersebut. 804,5. Пробуй. Відстань до КАМАЗа 493 метри. Di malam hari ketika ujian menembak, para kandidat diharuskan menembak dengan kondisi gelap gulita dan berkabut. Ketika setiap kandidat menembak sesuai instruksi, Raven malah tidak menembakkan senjatanya. Yang mana saat itu Raven menunjukkan kesabaran dari seorang sniper sejati dengan cara menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelaktuknya. Raven pun akhirnya berhasil diterima di kompi pertama sebagai sniper pertama di garda paling depan, yang mana saat itu juga Raven langsung ditugaskan untuk menyelesaikan misi pembersihan tentara penjaga. Raven turun bersama kaptennya untuk menghabiskan seluruh tentara musuh agar jalur warga bisa bersih dari tentara yang berjaga di sana.
Singkat cerita, sewaktu sedang membidik tentara musuh, muncullah sebuah mobil warga sipil yang berisikan pasangan suami istri yang ingin lewat, di mana para tentara musuh berniat menggauli istri dari warga sipil tersebut setelah mengejar suami sampai pingsan. Tapi sebelum hal itu terjadi, Raven dan timnya sudah siap. Langsung saja di sisi lain, kita akan melihat dua orang dari negara Raven yang sedang merangkak mencoba memasuki daerah musuh. Ternyata kegiatan mereka tersebut sudah diawasi oleh seorang sniper musuh yang terkenal sangat mematikan. Ia bernama Sam, tapi di sini kita panggil saja Samidi. Yang ternyata Samidi ini sudah berjam-jam mengawasi kedua tentara tersebut dan sudah siap untuk menembak. Tapi sebelum menembak, Samidi merekam aksinya untuk kebanggaan atas kemampuannya tersebut. Setelah itu, jasad dari salah satu tentara tadi berhasil dievakuasi ke markas, yang mana hal itu cukup membuat si kapten dan seluruh pasukannya kaget, karena sniper ini dikenal paling jago di satu kombi ini, sehingga kematiannya membuat seluruh pasukan menjadi mempertanyakan siapakah sniper musuh yang sudah mampu membunuhnya. Untuk menggantikan posisi dua orang sniper yang sudah tumbang, dikirimlah Raven sang kapten dan beberapa tim untuk memasuki wilayah musuh, dan mereka semua harus berangkat dini hari, berjaga-jaga kalau masih ada tentara musuh yang berkeliaran di daerah tersebut. Setelah memasang jebakan, di sana Raven harus dibuat sedikit terkejut karena salah satu tentara musuh yang datang adalah mantan muridnya dulu, yang mana dulu sering membulinya di sekolahan. Dan mau tak mau, Raven dan tim menghabisi mereka semua dengan cepat agar tidak terdeteksi oleh musuh yang lain. 4. Setelah membantai pasukan tadi, kini Raven dan kaptennya melanjutkan perjalanan mereka ke pos pertama dengan cara merangkak perlahan untuk memantau dua tentara musuh yang ternyata adalah dua tentara yang sudah menggauli dan membuat Natasha meninggal. Ketika kapten menyuruh Raven untuk sabar dan jangan dulu menembak, Raven yang sudah kepalang dendam dengan cepat menembak mati salah satu tentara musuh tersebut. Ya, walaupun berhasil menembak mati salah satu tentara musuh, suara tembakan itu membuat Samidi menyadari adanya serangan musuh. Lalu salah satu tentara yang masih hidup dengan cepat memberitahukan Samidi, di mana letak pastinya posisi dari Raven dan sang kapten, yang mana hal itu membuat Samidi dapat menembak kapten hingga tewas di tempat. Kematian sang kapten membuat Raven sangat menyesal dan sekaligus terpukul karena orang terdekatnya telah pergi atas kesalahannya sendiri. Setelah itu, Raven nekat pergi sendiri untuk membantai dua sniper musuh di wilayah mereka, yang mana kedua sniper tersebut sudah siap di posisinya masing-masing. Yang satu berada di dalam gudang dan yang satunya menyamar menjadi tumpukan sampah. Tapi tidak tahu bagaimana caranya si Raven sudah berada di antara rerumputan selama berjam-jam lamanya. Sehingga ketika si sniper yang menyamar menjadi sampah sedikit bergerak, tiba-tiba Raven pun sudah pulang dan sedang memulihkan luka tembaknya kemarin. Raven dapat panggilan ke markas pusat karena sedang ada masalah serius, yaitu si Samidi sudah mempublikasikan rekaman video miliknya ketika membantai 5 sniper, termasuk sang kapten. Dan tujuan untuk menakut-nakuti tentara dari negara si Raven. Lalu sampailah di mana Raven dan tim mendapatkan misi untuk mengalahkan dan membinasakan si sniper Samidi, yang mana misinya harus dijalankan sangat berhati-hati.
karena lokasi dari si Samidi ini dekat pabrik kimia yang mudah meledak dan juga bisa mencemari lingkungan. Di sana si wakil kapten menjelaskan kalau mereka harus menghabisi seluruh pasukan musuh yang berada di bawah, sedangkan Raven harus bergerak dan melumpuhkan si sniper Samidi secara langsung. Besoknya setelah semua pasukan siap di posisi mereka masing-masing, yaitu 10 sniper sudah di posisi yang aman, sedangkan Raven harus masuk sendiri untuk menghabisi para tentara yang tidak dapat dijangkau oleh para sniper, yang ternyata salah satu dari tentara tersebut adalah pelaku pembunuhan Natasha yang di awal tidak sempat dibunuhnya. Tidak mau menyanyiakan kesempatan kedua ini, Raven pun langsung. Setelah aba-aba dari Raven, 10 sniper pun dengan cepat membantai para tentara penjaga di bawah dengan cukup mudah, sambil diiringi oleh suara tembakan dari senjata mesin yang ditembakkan secara acak supaya si sniper Samidi tidak mendengar dan menyadari bahwa para anak buahnya sudah dibantai habis tanpa tersisa satu pun. Увага, готовність. Доповідь. Dengan hati-hati dan perlahan, Raven pun memasuki gedung pabrik kimia tersebut. Samidi yang merasa ada yang tidak beres menyuruh salah satu sniper bawahannya untuk menghubungi pasukan penjaga. Karena tidak ada jawaban, anak buahnya pergi ke bawah untuk memeriksa keadaan. Di saat itulah Raven memasang granat di tempat si anak buah yang sedang pergi. Masih merasa tidak tenang, Samidi pun pergi keluar untuk memeriksa anak buahnya yang satunya lagi. Dan benar saja, sniper tersebut sudah dilumpuhkan oleh para tim sniper Raven. Ia pun dengan cepat memanggil bantuan lalu kembali ke tempat asalnya. Tetapi betapa terkejutnya Samidi karena tiba-tiba setelah selesai dengan Samidi dan anak buahnya, Raven mengambil senjata Samidi, lalu bersiap menyambut kedatangan pasukan bantuan yang telah Samidi panggil. Ketika Raven menembak kapten dari pasukan bantuan tersebut, 10 sniper langsung membombardir pasukan bantuan dengan cepat. Setelah Raven berhasil membalaskan dendam istrinya, ia pun berjalan kaki berniat untuk mengunjungi rumah dan juga kuburan dari istrinya tercinta. Di kuburan istrinya, Raven atau Mikola ini meminta izin kepada Natasha untuk melanjutkan perjuangannya membela tanah air kelahirannya. Kini Mikola yang telah menjadi Raven sesungguhnya yaitu seorang sniper sejati yang saat ini tengah beroperasi sendirian di tengah dinginnya salju, tetap dengan jimat dari istri tercintanya yang siap menembak apapun yang ada di depannya.